Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita belajar tentang materi integral melalui soal dan solusi. Kita mulai dari yang nomor 1. Integral sin x cos x akar 1 plus sin kuadrat x dx. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita bisa menggunakan metode substitusi dengan memisalkan U-nya sama dengan sin kuadrat x, sehingga didapat du dx-nya 2 sin x cos x, gitu ya. Cos x dari turunannya sin x. Sehingga untuk du per 2 sama dengan sin x cos x dx. Kenapa saya bentuk sin x cos x dx? Karena di sini di dalam soalnya ada sin x cos x dx. Jadi saya bentuk ke sin x cos x dx, didapat du per 2, sehingga bisa dituliskan integral setengah akar 1 plus u kuadrat du. Setengahnya bisa dikeluarkan dari integral, didapat setengah integral 1 plus u kuadrat pangkat setengah. Akar ya, akar sama dengan pangkat setengah. Sehingga didapat setengah dikalikan 2 per 3. 2 per 3 ini dari mana? Dari 1 per setengah tambah 1. 1 per 3 per 2. Tinggal dibalik ya, sehingga didapat 2 per 3. 1 plus u kuadrat negatif setengah. Negatif setengah dari mana? Setengah dikurangi 1. Terus dikalikan 2u. 2u-nya dari mana? Turunan yang di dalam kurung ini. 1 plus u kuadrat, turunannya 2u plus c. Harus ada plus c-nya ya. Karena di sini integral tak tentu. Langsung disubstitusikan ke awal tadi, u-nya apa? Sin kuadrat x ya. Nah, jadi didapat 2 sin kuadrat x per 3 akar 1 plus sin pangkat 4 x plus c. Paham ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Integral sin x 1 plus cos x pangkat 4 dx. Nah, ini lebih mudah. Kita misalkan yang di dalam kurung. 1 plus cos x kita misalkan u. Sehingga didapat du dx-nya sama dengan negatif sin x. Negatif du sama dengan sin x dx. Kenapa saya bentuk sin x dx? Sama alasannya ya. Seperti yang nomor 1, karena di sini bentuknya ada sin x dx. Nah, sin x dx ketika dibawa ke bentuk u atau du, ini bagaimana? Ternyata ketemunya negatif du. Sehingga dalam soal ini kita bisa tuliskan dalam bentuk u-nya negatif integral u pangkat 4 du. Sehingga didapat, ini kan sudah mudah ya, kalau u pangkat 4 negatif 1 per 5 u pangkat 5 plus c. Integral tak tentu ya. Terus disubstitusikan ke awal tadi, u-nya apa? 1 plus cos x. Nah, sehingga didapat negatif 1 per 5, 1 plus cos x pangkat 5 plus c. Lebih mudah ini ya. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nomor 3. Integral 3t akar 2t kuadrat negatif 11 dt. Lah, kita pakai pemisal. Yang dimisalkan yang mana ini? Yang di dalam akar ini ya. 2t kuadrat negatif 11 saya misalkan u. Sehingga didapat du dt-nya 4t. Nah, karena di sini dalam soal yang ada kan 3t dt. Nah, supaya di sini menjadi 3t, maka kedua ruas ini saya kalikan dengan 3 per 4. Sehingga didapat 3 per 4 du sama dengan 3t dt. Sehingga soal ini bisa kita tuliskan 3 per 4 integral u pangkat 1 per 3. Nah, terus diintegralkan, didapat 3 per 4 dikalikan 3 per 4. 3 per 4 yang kedua ini dapat dari mana? Dapat dari 1 per 4 per 3. Nah, berarti kan dibalik ya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi 3 per 4 dikalikan 3 per 4 u pangkat 4 per 3 plus c. Terus saya substitusikan nilai u-nya yang awal tadi. U-nya tadi dimisalkan apa? 2t kuadrat negatif 11 ya. Sehingga didapat 9 per 16, 3 kali 3, 4 kali 4, 2t kuadrat negatif 11 pangkat 4 per 3 plus c. Nah, atau bisa kita tuliskan, nah 4 per 3 ini kan sama dengan 1 plus 1 per 3 ya. Jadi 2t kuadrat negatif 11 pangkat 1 dikalikan 2t kuadrat negatif 11 pangkat 1 per
3 plus C. Saya kira paham. Untuk yang nomor 3, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Integral mutlak X dx. Nah, ketika kita menghitung suatu integral, suatu fungsi mutlak, maka kita perlu mengingat definisi dari nilai mutlak. Ya. Jika X lebih besar 0, maka mutlak X sama dengan X. Ya. Sehingga integralnya sama dengan setengah X kuadrat plus C. Dan untuk X kurang dari 0, maka mutlak X sama dengan negatif X. Dan integralnya sama dengan negatif, ya, negatif setengah X kuadrat plus C. Sehingga didapat integral mutlak X dx sama dengan setengah X kuadrat plus C ketika X lebih besar sama dengan 0. Dan ketika X kurang dari 0, negatif setengah X kuadrat plus C. Paham ya? Kita lanjutkan ke soal terakhir, nomor 5. Nah, ini agak panjang nih. Coba diperhatikan. Integral sin pangkat 3 X kuadrat plus 1 pangkat 4 cos X kuadrat plus 1 pangkat 4 dikalikan ya X kuadrat plus 1 pangkat 3 X dx. Nah, mana yang kita misalkan? Kita bisa memisalkan yang sin X kuadrat plus 1 pangkat 4. Sehingga didapat du dx-nya 8X cos X kuadrat plus 1 pangkat 4 dikalikan X kuadrat plus 1 pangkat 3. Du dx-nya ini bagaimana caranya? Dengan menggunakan aturan rantai ya, aturan rantai turunan. Masih ingat ya? Kalau lupa bisa dilihat di video sebelumnya. Sehingga didapat du per 8-nya sama dengan X dikalikan cos X kuadrat plus 1 pangkat 4 dikalikan X kuadrat plus 1 pangkat 3. Ini dikalikan ya. Kenapa saya bentuk seperti ini? Menyesuaikan yang ada di soal. Supaya nanti bentuk X cos X kuadrat plus 1 pangkat 4 dikalikan X kuadrat plus 1 pangkat 3 dx bisa kita nyatakan dalam bentuk ini, du per 8. Sehingga soal nomor 5 bisa kita tuliskan 1 per 8 integral U pangkat 3 du. Nah, kalau sudah gini kan lebih mudah ya. Jadi integral U pangkat 3 saja berapa? 1 per 4 U pangkat 4 plus C. Setelah itu kita kembalikan U tadi apa? Sin X kuadrat plus 1 pangkat 4. Nah, sehingga didapatkan bentuk seperti ini. 1 per 32 sin pangkat 4 X kuadrat plus 1 pangkat 4 plus C. Mungkin itu saja untuk latihan soal serta solusinya untuk materi integral ya. Masih ingat bahwa keberhasilan memang penting, namun keberkahan jauh lebih utama. Semoga tetap semangat belajar, semoga bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.